dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sengatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda darah-Mu dalam bangkit-Mu. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sengatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harap-Mu dalam bangkit-Mu. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, ku saksikan tanda harap-Mu dalam bangkit-Mu. Ku saksikan tanda harap-Mu dalam bangkit-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam kondisi yang baik-baik. Saya percaya setiap kita selalu menerima berkat rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Bertemu kembali dalam ibadah Gereja Yesus Gembala dalam kesempatan ibadah virtual Minggu Paskah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan yang boleh kami lalui pada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu yang dalam kelemahan keterbatasannya sudah mempersiapkan firman-Mu untuk diberitakan. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah hati-Mu sendiri. Berkati setiap umat-Mu, dalam kesempatan ini kami boleh menyimak, mendengarkan, menanamkan firman-Mu dalam tanah hati kami yang subur, sehingga apa yang kami lakukan dalam keseharian kami akan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu membawa satu pengharapan yang kekal bagi kita. Kita percaya bahwa di dalam kebangkitannya ada pengharapan yang kekal. Pada waktu Tuhan Yesus itu bangkit, yang Dia sediakan bagi kita adalah satu pengharapan, yaitu untuk masa sekarang
dan masa mendatang saat kita kelak nanti dijemput kembali oleh Tuhan kita. Dan ini ada dalam suratnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 21 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung daripada antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Akan sia-sia jika kebangkitan Tuhan kita itu tidak pernah kita percayai, Bapak Ibu Saudara. Dan Rasul Paulus menuliskan hal ini sebagai fakta yang kita lihat, yang kita rasakan bahwa di orang Israel sana sampai sekarang belum mempercayai yang namanya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kitab Matius pasal 28 ayat 13 sampai ke 15 itu mencatat bahwa dusta mahkamah agama yang saat Yesus bangkit itu masih dipercayai oleh orang-orang Yahudi di Israel. Dan mahkamah agama itu berkata demikian, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita mereka ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Ini adalah sebuah kebohongan yang disiapkan oleh mahkamah agama pada waktu mereka mendengar bahwa Maria Magdalena bersama Maria yang lainnya, juga murid-murid Yesus itu menyaksikan bahwa kubur Yesus itu kosong. Dan kemudian saat mereka melihat bahwa apa yang dikatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, dan memang terjadi demikian, maka mahkamah agama itu menceritakan sebuah kebohongan yang sudah dirancangkan dan itu dipercayai sampai sekarang di orang Yahudi di Israel sana. Orang Israel sampai sekarang ini 95% adalah orang yang tidak percaya akan Yesus Kristus, di mana mereka tidak mempercayai kelahiran, kebangkitan, juga kematian Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah hal yang sia-sia bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, akan kebangkitannya itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membawa pengharapan bagi kita dilepaskan dari setiap dosa kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu atau imanmu. Kamu dan masih hidup dalam dosamu. Setiap orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, maka yang pertama adalah yang terjadi, hidupnya tidak akan bisa lepas dari dosa. Manusia di dalam hidup ini pasti akan menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Satu-satunya orang yang bisa melepaskan kita dari hamba dosa ialah Yesus Kristus, pribadi yang luar biasa ini, pribadi yang kita sembah. Di mana dia mati, dia bangkit mengalahkan maut, dan dia membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Dalam Roma pasal yang ke-6 katakan demikian. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Orang yang ditebus dalam Tuhan Yesus Kristus itu menjadi orang yang dimerdekakan dalam kebenaran. Kita melihat bahwa seorang Rasul Paulus menuliskan kebangkitan itu membawa kepada hidup yang dibebaskan dari dosa, adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Di mana Paulus sebenarnya adalah bernama Saulus, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen, di mana dia menganiaya dan membunuh banyak orang. Di situ dituliskan dalam Kisah Para Rasul bahwa pada waktu Stefanus itu mati di rajam batu, Saulus menyaksikan dan hadir di situ, di mana dia melihat bahwa yang namanya pembunuhan orang Kristen itu adalah hal yang wajar, hal yang harus dilakukan. Tapi dalam perjalanannya ke kota Damsyik, tiba-tiba dia melihat satu cahaya, dan pada waktu dia melihat cahaya itu dia tersungkur, terjatuh, dan kemudian saat dia terjatuh ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Dan Saulus pada waktu itu menjawab, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Di situ ada perjumpaan di mana Saulus yang merupakan seorang pembunuh, pada waktu dia berdosa, dia bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian dia mengalami pertobatan dalam hidupnya, dia ingin menyerahkan dirinya. Dalam kelemahan keterbatasannya, pada waktu jatuh, Saulus mengalami penderitaan, yaitu matanya tidak bisa melihat dengan sempurna. Dan Saulus mengasingkan diri, dia berdoa, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan tuntun dia kepada Ananias. Pada waktu itu, Ananias mendoakan Saulus, dan Saulus itu disembuhkan. Kita lihat bahwa yang namanya Saulus mengalami kebangkitan rohani dalam kehidupannya. Seorang yang berdosa, seorang yang melakukan kesalahan, tetapi justru dipanggil, dibebaskan dari kutuk dosa. Dia yang tadinya adalah hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Di mana dia tadinya seorang yang jahat, yang menganiaya orang, menjadi orang yang membangkitkan banyak orang, menghidupkan banyak orang, memberi motivasi kepada banyak orang. Nah, di sini kita melihat bahwa yang namanya kebangkitan itu merupakan pengharapan yang kekal. Adalah setiap kita ini dipanggil bukan pada masa di mana kita ini melakukan banyak kebaikan. Justru kebaikan-kebaikan kita itu sering semu, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan yang kita lakukan mungkin supaya kita dilihat sebagai orang yang dermawan, kita dilihat sebagai orang yang baik, kita dilihat sebagai pribadi yang menyenangkan. Kita punya tujuan dalam setiap kebaikan kita. Tapi itulah yang namanya dosa. Dosa itu mencuri kemuliaan Tuhan, di mana kita menggantikan Tuhan dengan apa yang kita anggap baik. Ya, makanya dalam dosa ini kita percaya bahwa setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih anugerahnya, maka kita boleh mengalami pengharapan yang kekal. Dan dalam kebangkitan Tuhan kita ada pengharapan yang baik, di mana kita dilepaskan dari dosa. Sama seperti kita dipanggil bukan dalam kondisi kita ini berbuat baik. Sama seperti waktu Yesus, dia disalib, dia pun menebus orang-orang yang bersalah pada waktu itu. Orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang melecehkan dia, orang-orang yang memukul dia. Dan kita juga sama seperti itu saat kita mengalami kebangkitan secara rohani, kita dipanggil dari dosa dan dibawa kepada kebenaran. Roma pasal 6 ayat 22 dan 23 mengatakan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya, ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu pengharapan yang dimana kita juga mendapatkan dalam kitab Korintus yang pertama, ayat pasal ke 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Pengharapan kita bukan saja pada kehidupan yang sekarang. Tentu saja yang namanya pengharapan itu kekal adalah masa sekarang dan masa yang besok, Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur pasal 23, Raja Daud menuliskan sesuatu yang indah, di mana Raja Daud menuliskan, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Gadanya dan tongkatnya selalu beserta aku saat aku di lembah kekelaman." Dalam hal ini kita mendapati bahwa yang namanya kehidupan kita secara jasmania, secara jiwani pun dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan takut menghadapi banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan kita, apa yang kita inginkan. Tetapi kita percaya bahwa pengharapan yang kekal itu juga berlaku pada masa sekarang, di mana kita menjalani kehidupan kita di bumi ini. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan pernah berakhir. Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa kita yang tidak pas atau mungkin berbeda dengan apa yang kita rasakan seperti biasa, di mana kita mengalami hal yang kurang menyenangkan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, di mana kita belajar untuk memaknai bahwa pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus itu membawa sesuatu damai sejahtera. Banyak orang
tidak bisa merasakan damai sejahtera saat situasi berubah. Tetapi mari kita maknai kebangkitan Tuhan itu membawa kita itu pada damai sejahtera. Kita semua merasakan sesuatu yang mungkin kurang mengenakkan dalam masa-masa sekarang. Tapi yang namanya kebangkitan Tuhan itu menjamin juga kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya maka kita ini disembuhkan. Ada janji pemeliharaan Tuhan mengenai kehidupan jasmani kita. Dalam satu terjemahannya justru dikatakan dalam bilur-bilurnya ada pemulihan. Dalam kehidupan kita ini pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Miliki pengharapan juga dalam kehidupan yang sekarang kita hadapi. Saat kita menyikapi kehidupan yang kita alami, yang kita jalani dengan sikap hati yang benar, maka berkat, rahmat, anugerah Tuhan pun tercurah. Tapi jangan sampai kita berhenti di situ. Sebab yang namanya pengharapan itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu Saudara juga nantikan di masa kehidupan yang mendatang. Dalam kehidupan ini kita belajar akan satu hal, yaitu ada sesuatu yang mungkin tidak terlihat tetapi itu akan membawa kita kepada sesuatu yang selama-lamanya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Seringkali kita memperhatikan kehidupan yang nampak saja, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan hobi kita mungkin. Kita seringkali memperhatikan itu semua sebagai kehidupan yang harus kita pelihara. Kalau sebuah rumah, ada sebuah hal yang membuat rumah itu tidak mudah bergoyah, yaitu fondasi, Bapak Ibu Saudara. Fondasi itu ada di bawah tanah, dia membuat yang namanya rumah itu tidak bergoyah, tidak tergerakkan, meskipun ada getaran, meskipun ada angin yang menerpa, itu yang namanya fondasi. Kehidupan rohani kita juga sama seperti itu. Sebuah fondasi yang tidak terlihat, sedangkan kehidupan fisik kita adalah kehidupan fisik yang terlihat, Bapak Ibu Saudara. Dan saat kita hanya memperhatikan kehidupan fisik yang kelihatan ini, dan melupakan yang namanya rohani, maka yang terjadi adalah seringkali kita akan mudah goyah, dan pengharapan kita seringkali hilang. Kenapa? Karena kerohanian kita hanya digunakan untuk membangun kehidupan fisik kita, jiwani kita. Tetapi saat kita percaya kehidupan rohani kita ini adalah sesuatu yang harus dibangun, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak akan pernah hilang, maka kita akan memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Kehidupan yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak sadari bahwa kehidupan yang kita bangun, yang kita biasakan seperti berdoa, baca firman Tuhan sebagai fondasi di mana kita akan melangkah dalam kehidupan jasmani dan jiwani kita, itu adalah sebuah hal yang tidak akan pernah berakhir. Orang yang tidak membangun kehidupan rohaninya, tidak membangun fondasinya dalam hidupnya, dia akan banyak mengalami kekecewaan. Pengharapan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Saat kita membuat atau melakukan kehidupan rohani yang kita tata setiap hari, di mana kita melakukan doa pagi, di mana kita melakukan pembacaan firman secara teratur, di mana kita merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu mungkin sesuatu yang ada tidak kelihatan secara fisik, tapi hal itu akan membawa hati kita damai sejahtera, jiwa kita terpelihara, sehingga apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Rohani itu bukan sesuatu yang kelihatan. Justru di dalam kelemahan, keterbatasan kita, kuasanya itu bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, milikilah pengharapan di dalam Tuhan secara kekal, baik di dunia ini maupun di dunia besok saat Tuhan menjemput kita. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dalam sakit, dalam keadaan kelemahan, keterbatasannya, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, sebab dia adalah pengharapan yang kekal. Sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan kita ini membawa kepada makna yang sesungguhnya. Kalau kita percaya kepada kebangkitan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita tidak akan melakukan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Dalam Roma pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan.
Setiap kita yang percaya akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus secara benar, maka kita akan mencari sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak binasa, di mana kita melakukan segala sesuatu saat semuanya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah pengharapan yang sesungguhnya. Coba kita lihat bagaimana Paulus dalam pemberitaan Injilnya, dia mengalami siksa, dia mengalami dikejar, dia mengalami dianiaya, dia mengalami dirajam batu, bahkan hampir mati. Tetapi itu tidak membuat dia mundur begitu saja. Dalam situasi ini kita harus memiliki satu pengharapan yang kekal. Tuhan tidak merubah keadaan. Yang Tuhan rubah adalah sikap kita menghadapi semua tantangan yang ada. Itu yang namanya pengharapan yang kekal. Kalau orang hanya bergerak karena situasi yang baik, orang bertindak karena satu keadaan yang nyaman, maka hidupnya itu berpengharapan kepada satu hal yang fisik. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita bertindak itu tidak dibatasi dengan keadaan yang kita alami. Sama seperti murid-murid Yesus yang lain. Contoh Stefanus. Meskipun dia tahu bahwa saat dia bersaksi dia akan mati, dia melakukan itu dengan baik. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Kalau pengharapan kita ini hanya kepada sesuatu yang nampak, sesuatu yang secara fisik, itu akan membuat kita kecewa. Tapi kalau pengharapan kita adalah kepada Tuhan secara benar, bahwa kita tidak peduli, meskipun keadaan tidak baik, meskipun apa yang saya alami itu tidak sempurna. Tapi saya percaya Yesus itu sempurna merencanakan segala sesuatu, karena Dia Allah yang berdaulat. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak binasa itu artinya apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kita jangan menyerah akan keadaan. Pengharapan kita bukan saja untuk di dunia ini, tetapi juga untuk masa kekekalan, di mana kita melakukan segala sesuatu dengan baik, segala sesuatu dengan semangat tanpa melihat keadaan. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita mempunyai pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita alami, apa yang kita hadapi dalam kebangkitan ini, Tuhan membangkitkan orang-orang benarnya untuk jadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan kita percaya dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang mengulang-ulang setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, kekuatan bagi kami. Berkati kami yang dalam kelemahan keterbatasan, dan berkati dengan pengharapan yang kekal. Berkati bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Berkati tanah air kami, berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, sampai pada jajaran terendah. Berkati mereka, biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik. Berkati juga Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah berkat, rahmat, pemeliharaan Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih, dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati kami semua, boleh ada dalam kehidupan jasmani kami, jiwani kami, dan biarlah sukacita surga boleh turun atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual Minggu Paskah sudah berakhir. Tetap semangat, dalam kebangkitannya ada pengharapan yang kekal. Tetap di rumah, tetap lakukan yang baik, jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.